kesusahan mereka, dalam segala rasa sakit mereka. Kita akan tetap mendukung mereka supaya Tuhan boleh tetap menguatkan mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat agar semua jemaat dilindungi dari COVID-19 ini. Semua jemaat di sini tidak ada yang terkena COVID, semuanya sehat dan semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk panitia pengabaran Injil dalam mengembangkan pelayanan BPW Binong dan TPW Sri Mulyo. Kita berdoa untuk keluarga Bapak Trimulyono, juga untuk Bapak Sitepuh. Kita akan terus berdoa supaya BPW Binong dan TPW Sri Mulyo boleh maju di dalam Tuhan dan boleh banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat secara kualitas maupun kuantitas. Juga kita akan tetap berdoa untuk persiapan Natal 2020 ini dalam keadaan pandemi, tapi kita tetap menyambut Tuhan kita dengan penuh sukacita dalam hati kita, karena kita merayakan Natal bukan identik dengan pesta-pesta, tetapi adalah hati kita yang menyambut Tuhan. Semakin tahun semakin diperbaharui, karena usia kita semakin bertambah, sehingga kita harus tetap setia, lebih setia lagi kepada Tuhan. Dan tak lupa kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Gereja Baptis Indonesia Pertama Cimone mengucapkan selamat ulang tahun, yaitu kepada Saudara Aldi. Ada ya, Aldi tanggal 18 November 2020. Juga Ibu Endri Sulistiawati belum datang, tanggal 22 November 2020. Juga hari ini, mana ya? Di sana ya. Ibu Priska berulang tahun ya, tanggal 15 ke 17. Kita semua mendoakan semoga semua yang berulang tahun boleh sehat, boleh panjang umur di dalam Tuhan, dan tetap penuh sukacita dalam Tuhan, dan Tuhan semakin memberkati dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Selanjutnya petugas kebaktian umum dan jam doa bisa dilihat di buletin. Juga laporan kegiatan persembahan juga dapat dilihat di buletin. Selama masa pandemi ini gereja mengadakan ibadah jam 7.30 bagi jemaat yang tidak sakit, yang sehat, yang kira-kira kalau datang ke gereja itu tidak menimbulkan masalah, tetap sehat dan tetap kuat, silakan datang ke gereja. Karena kita juga tetap mengikuti protokol kesehatan, jadi tidak datang asal datang, tidak beribadah asal beribadah, tetapi kita tetap menerapkan 3 dalam protokol kesehatan ya. Lalu jam doa tetap diadakan setiap hari Rabu pukul 19 di gereja. Persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer, yang beribadah di rumah bisa ditransfer ke rekening Bapak Sutarno Taryadi sebagai bendahara gereja. Lalu pengumpulan dana sosial Natal bisa dilakukan melalui panitia terkait, yaitu Ibu Sri Uryani dan Ibu Sasa, dan untuk penjelasannya saat ini akan dijelaskan oleh Ibu Sasa. Ibu Sasa mana ya? Silakan Ibu Sasa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya mewakili Mbak Sri ya, karena belum datang. Jadi kemarin Mbak Sri ngobrol sama saya di belakang bahwa amplop dana Natal sosial ya, sebenarnya sosial Natal itu boleh dikumpulkan terakhir sampai dengan tanggal 13 Desember. Jadi itu hari terakhir. Nah sebelumnya kemarin Mbak Panitia Sosial mengadakan bahwa Bapak Ibu bisa menulis saja, maksudnya menulis berapa nominalnya, dan diserahkan paling terakhir itu tanggal 13. Jadi mohon maaf kata panitia juga ya, saya menyampaikan, jadi habis menulis dilipat aja. Jadi panitia sosial bisa merancang untuk itunya. Kalau jumlahnya sudah ada sekian, uang yang dana yang Bapak Ibu Saudara sumbangkan sudah dapat sekian, jadi kita bisa mau belanja. Jadi ya,
Bukan uangnya sekarang, bukan. Terakhir, kalau mau ngasih sekarang, besok, minggu juga boleh, tapi terakhir tanggal 13 Desember. Dan silakan nanti Bapak Ibu Saudara menulis di sini kemudian dilipat. Nanti akan dimasukkan ke kantong persembahan, itu pesan dari panitia sosial. Itu juga diberitakan bahwa tidak harus maksudnya memaksakan diri, karena kita tahu semua keadaan lagi sulit. Jadi panitia sosial sangat berharap Bapak Ibu Saudara dengan sukacita memberikan sumbangan dana sosial untuk Natal ini. Terima kasih, nanti saya akan bagikan kertasnya dan Bapak Ibu bisa menulis dan menggulung, bisa dikumpulkan ke saya bisa. Jadi ini untuk catatan kita saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sasa, semoga kita semua diberkati Tuhan, lebih lagi supaya kita boleh membagi terhadap orang yang membutuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan tinggalkan semua yang di belakang kita, yang mengganggu pikiran kita, yang mungkin masih mengganjal di rasa kita. Kita akan tinggalkan semua itu dan kita akan masuk dalam saat teduh pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tentu kita bersukacita karena ini adalah hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari pertama dalam setiap minggunya. Jadi hari pertama ini sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan hal-hal duniawi, kita beribadah dulu kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Hari ini kita akan dengan penuh sukacita akan memulai ibadah kita akan menaikkan pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita, kita akan bertepuk tangan. Bersyukur
bersyukurlah kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semuanya datang diberikan kesehatan, dalam seminggu ini kita diberkati dengan kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini boleh bertemu kembali dan berkumpul kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita masih tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus berikanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu, di atasmu menyembahmu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang senantiasa memelihara kami, menopang kami, memberkati kami dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa menjaga kami di setiap pergumulan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa mengasihi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami, Engkaulah penolong kami, pelindung kami. Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga bersyukur atas pimpinan-Mu dalam perjalanan kami Bapa, sehingga kami boleh selamat sampai di gereja-Mu ini. Bapa yang Maha Kudus, inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu di Gereja Baptis Indonesia Pertama Jimone ini Tuhan, yang saat ini bersatu hati untuk datang kepadamu, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Juga kami ingin mendengarkan sabda-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang nanti disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Tianta. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi beliau Tuhan, sehingga
apa yang dikatakan oleh hamba-Mu ini adalah sabda-Mu, yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman-Mu Tuhan. Dan sendengkanlah telinga kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenarannya, sehingga menjadi suluh bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami serahkan seluruh ibadah kami ini sepenuhnya dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Kami mohon pengampunan Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tema bulan November ini adalah kuasanya nyata dalam kasih dan kebenaran. Kuasanya nyata dalam kasih dan kebenaran yang diambil dari Nahum 1 ayat 3. Dan untuk mendukung tema kita pada bulan ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian tema kita, nyanyian pujian nomor 13, Allah Bapa Sumber Kurnia. Allah Bapa Sumber Kurnia, kita akan pujikan semua ayat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membacakan firman Tuhan. Kita akan ambil Alkitab kita akan baca dari kitab Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 32. Ratapan ada dari dalam kitab Perjanjian Lama. Jarang kita baca mungkin ya, saya juga jarang membaca dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 32. Jika jemaat sudah mendapatkan, silakan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membacakannya sambil berdiri. Saya akan membacakan dari ayat yang genap, lalu jemaat akan melanjutkan dengan ayat yang ganjil. Ratapan 3 ayat 20 sampai dengan 32. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dalam diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri, kalau Tuhan membebankannya.
Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dengan debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita bacakan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suka membaca kebenaran Tuhan dan merenungkannya setiap hari dalam kehidupan sehari-hari dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat oleh yang nanti akan dilayani oleh Ibu Sri Sayuti. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita, Waktu Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan bersyafaat, kita akan berdoa bersama-sama. Kita yakin kuasa Tuhan tercurah saat pagi ini di tengah-tengah ibadah kita. Bapak mengucap syukur ya Tuhan buat segala berkat, kemurahan, anugerah-Mu bagi kami hidup kami hari ini. Tuhan sungguh-sungguh luar biasa memberkati kami.
Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Meskipun kami melewati berbagai persoalan dan pencobaan, tetapi kami percaya seperti firman-Mu bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, dalam segala keadaan Tuhan memberkati kami. Saat pagi ini kami berdoa, kami mengucap syukur dengan segala kemurahan Tuhan untuk kami boleh berbakti, beribadah bersama-sama. Tetapi kami mengingat saudara-saudara terkasih kami, ya Tuhan, yang saat ini berada di rumah, mereka yang sakit oleh karena kelemahan yang mereka alami Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus percaya untuk Bapak Suharja, untuk Ibu Maria, untuk Bapak Prayu, Ibu Prayu, untuk Ibu Sumarni, untuk juga teman-teman kami yang sakit tetapi mereka berada bersama-sama kami bersyukur. Untuk Bapak Gunawan, untuk Ibu Esther, Tuhan, kami juga berdoa untuk yang lain yang tidak kami sebutkan tetapi mereka memerlukan pertolongan Tuhan saat ini. Bapa, mari Engkau melawat, kuasa-Mu bekerja saat kami berdoa pagi ini Tuhan. Engkau menolong mereka, memberikan kesembuhan. Kami percaya Engkau tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Engkau akan menyertai mereka, memberikan mereka pemulihan dan kesembuhan, sehingga kesembuhan mereka adalah bukti iman kami dan bukti kebesaran Tuhan jika Allah menghendaki semua itu terjadi atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang saat ini beribadah Tuhan. Tuhan, penuhkan kami dengan sukacita, dengan berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, saat pagi ini kami menyerahkan Tuhan teman-teman kami yang berada ibadah di rumah, mengikuti ibadah secara live. Tuhan juga berkati, Tuhan tolong kehidupan mereka semua, supaya hari Sabat Tuhan ini akan menjadi berkat bagi mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa pos PI yang kami miliki, gereja Tuhan miliki ini, baik yang di TPW Sri Mulya Lampung ataupun di Binong Permai. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan, mereka sedang beribadah saat ini. Kami percaya penginjilan terus boleh dilaksanakan, Injil-Mu terus diberitakan, kabar sukacita terus disebarluaskan melalui pos-pos yang kami miliki. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang di sana. Kami percaya berkat Tuhan melimpah sehingga mereka terus dipakai Tuhan luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana ibadah Natal yang kami rayakan, dan kami senggarakan pada tanggal 25 Desember, juga aksi Natal tanggal 24 Desember. Kami percaya, kami berdoa, kami akan dilindungi Tuhan. Kami boleh akan merayakan Natal dengan ibadah syukur, ibadah sukacita yang penuh damai oleh karena berkat Tuhan. Kami rindukan semua jemaat-jemaat boleh hadir, semua jemaat boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus berdoa, kami yakin percaya akan ada pemulihan atas bangsa kami, akan ada pertobatan dari akhir semua kejadian ini. Kami berdoa Tuhan, kami rindukan bahwa saat Natal nanti kami tidak akan lagi mendengar bahwa virus corona menyebar, tetapi kami oleh kuasa Tuhan Yesus, kami umat-Mu di seluruh negeri kami, juga di seluruh dunia, boleh merayakan Natal dengan sukacita, boleh menyambut Natal dengan sukacita, bahwa kelahiran Engkau bukan saja membebaskan kami dari segala penyakit, dari segala penderitaan, dari segala kesengsaraan, tapi sungguh-sungguh akan memulihkan seluruh dunia dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Yesus. Kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, memberkati bangsa ini dengan berlimpah-limpah kekayaan. Oleh karena itu kami percaya bahwa kami tidak akan mengalami kekurangan, kemiskinan, tetapi kami akan diberkati Tuhan melalui kehidupan orang-orang percaya yang terus-menerus berdoa, berseru kepada Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, semua menteri pembantu presiden, semua wakil-wakil rakyat, biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Kami berdoa untuk kota Tangerang Tuhan, di mana kami boleh beribadah, di mana kami tinggal, menangkan kota Tangerang juga bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kami akan mendengar bahwa di seluruh pelosok kota ini terdengar pujian kemuliaan bagi nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami semua akan dibebaskan dari segala sakit penyakit, virus yang saat ini masih ada di negeri kami, juga mungkin masih ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berkata, berfirman bahwa hidup kami sudah dibebaskan bukan saja dari belenggu dosa dan segala penyakit, tetapi hidup yang lebih daripada orang-orang yang menang di dalam Yesus Kristus. Karena itu kami percaya bagi jemaat-jemaat kami semua, apabila mereka menghadapi kesulitan, menghadapi kekurangan, menghadapi persoalan, mari Tuhan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi kami semua, sehingga iman kami akan dibangun setiap hari, setiap saat. Kami semakin taat dan hidup setia di dalam Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa kami, ampuni ketidaksempurnaannya di dalam nama Yesus, kuasa Yesus, Kau yang berkuasa menjawab, karena Kau Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada Mbak Sasa yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Kita percaya Tuhan mendengar setiap seruan doa kita dan Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Tuhan telah memberkati kita dalam kehidupan kita seminggu ini, berkat yang tentunya kita di sini tidak ada yang kelaparan, mungkin malah ada yang kekenyangan ya. Dalam ketika makan ya, nggak boleh sebenarnya ya, kenyangan. Jadi kita pasti diberkati Tuhan dan kita akan mengembalikan berkat Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Bapak Sutoyo akan memimpin doa persembahan. Bapak Sutoyo tidak ada, mungkin diwakili oleh Fai Dedi, dan keluarga Bapak Sutoyo akan melayani persembahan. Bagi yang mau memberikan perpuluhan silahkan ke depan kalau ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian syukur kita. Berkati persembahanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya anak-anak akan dipisahkan dengan orang tuanya untuk mengikuti kebaktian anak. Ibu Esther akan memimpin doa dan pimpin anak-anak. Mari kita dukung anak-anak kita dalam doa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Rianta. Namun sebelumnya
WBI akan menaikkan pujian untuk persiapan khotbah. WBI kami persilakan.
Mari Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita terlebih dahulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan Tuhan berikan buat kita dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Maha Mulia dan Maha Kudus, terpujilah nama-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu senantiasa menyertai orang-orang beriman. Orang-orang percaya yang sampai hari ini tetap menyembah Tuhan dalam situasi yang kurang menyenangkan, kurang baik, tetapi kami percaya bahwa semuanya adalah kedaulatan Allah yang Tuhan nyatakan bagi umat manusia. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hari ini menghadap hadirat-Mu dan bersyukur karena kami diberikan kekuatan kesehatan. Dan tatkala kami dalam kondisi kurang baik pun kami percaya bahwa Tuhan sungguh menyertai kami. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul di satu tempat yang Tuhan perkenankan hari ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami diperkenankan mempersembahkan sebagian dari harta kami yang sesungguhnya adalah titipan dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, waktunya kami menggunakan telinga kami, menggunakan pikiran kami, menggunakan rasa kami, dan menggunakan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar sabda Tuhan yang akan mendidik kami, yang akan menegur kami, yang akan menunjukkan kesalahan kami, dan juga yang akan membangun hati kami. Tuhan, mari Engkau akan berfirman kepada kami sehingga setiap kata, setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini, semua boleh memberkati kami, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh jiwa raga kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam satu nama Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur dan menyerahkan kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita pada hari ini boleh berjumpa lagi dalam ibadah. Terima kasih buat BPI yang sudah mendahului atau sudah mengawali untuk firman Tuhan kita dengarkan pada pagi hari ini. Saudara, sekalipun saat ini mungkin belum sempurna, kalau di peraturan pemerintah ini adalah PSBB transisi ya, PSBB transisi yang artinya bukan berarti kita semua sudah dibebaskan dari COVID-19 ya, artinya sudah tidak ada lagi penularan, tetapi kita semua orang-orang percaya pasti bisa mengikuti pola dan cara dari pemerintah sehingga kita semuanya pasti akan diberkati Tuhan dengan kesehatan ya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu saya sampaikan berkenaan dengan seorang tokoh yang bernama Yeremia dalam satu kesempatan atau dalam situasi yang dimana ini adalah peristiwa yang terjadi pada bangsa yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel. Saudara, dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu tetap baik dan Tuhan itu mengasihi kita. Sekalipun dalam situasi dan kondisi yang memang bagi umat manusia tidak menyenangkan ya. Tapi bagi orang percaya, apapun yang terjadi, situasi yang seperti apapun, tetap berkata Tuhan itu baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam kitab Ratapan, ya saudara, mungkin tadi dikatakan bahwa kitab Ratapan ini jarang dibaca ya, jarang dibaca oleh banyak orang ya, saudara. Tetapi mari kita akan bersama-sama
belajar kitab suci yang mungkin saja ya kita semuanya sudah membaca tetapi kita tidak tahu makna dan artinya ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Ratapan ya terkhusus dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-66. Kalau tadi dibaca hanya sebagian saja, tetapi saudara kita akan memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan ini ya. Jadi kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia. Kitab Ratapan, kitab yang ditulis oleh Yeremia, yang menurut pandangan saya ini adalah meratapi kehancuran Yerusalem oleh tentara Babel. Saudara, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Ya saudara, dan sejarah Israel sungguh luar biasa. Sejak perjanjian Tuhan kepada Abraham, lalu sampai kepada keturunannya Ishak, Yakub, ya, dan sampai kepada bangsa Israel, kita bisa melihat sebuah sejarah yang luar biasa, sejarah suci atau sejarah kitab suci yang bisa membuat kita paham akan kasih Tuhan. Ya saudara yang dikasihi Yesus, jadi dalam kitab Ratapan ini dikelompokkan dalam kitab syair atau kitab-kitab puisi. Jadi saudara ini adalah penyampaian isi hati Yeremia yang pada waktu itu sesungguhnya menjadi saksi mata tentang kehancuran Yerusalem, kota suci, kota kudus yang disebut sebagai kota kebanggaan bagi bangsa Israel pada waktu itu ya. Dan di Yerusalem ada bait Allah atau bait suci yang dibangun oleh Salomo, dan ini adalah bait suci ya kebanggaan bangsa Israel dan memang dikagumi oleh seluruh umat di dunia. Namun saudara, pada waktu itu Yahudi atau Israel menjadi kacau balau ya. Yang tadinya kota yang kudus, kota yang dikagumi, kota yang tidak pernah sepi, sekarang di kitab Ratapan Yeremia meratapi kota Yerusalem. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kitab ini kita akan bisa melihat satu kebaikan Tuhan ya. Jadi saya mengajak saudara untuk melihat satu judul lihatlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia. Ya, saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan mengapa Yerusalem hancur? Ya. Ini pertanyaan yang kalau kita perhatikan ini jawabannya sesungguhnya kembali kepada bangsa Yahudi itu sendiri. Bagi Israel, ya begitu sombongnya dan terlalu yakin bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah yang tidak akan mungkin dihancurkan karena mereka merasa bahwa ini adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, kesombongan itulah ya yang menjadikan mereka hidup sembarangan. Orang Yahudi akhirnya hidup sembarangan. Saudara, sejarah menyatakan setelah Daud ada anaknya yang bernama Salomo menjadi raja, pada waktu itu mengawali semuanya dengan sangat baik. Dia minta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Dia membangun Yerusalem, ya, membangun tembok Yerusalem dan membangun bait suci, dan dia membangun istana bagi dirinya. Endingnya Israel kacau karena Israel pecah menjadi dua karena Salomo tidak mengikuti aturan dan jalan Tuhan di masa tuanya. Ya. Jadi Israel pecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ya. Yehuda dan Israel utara. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mulai dari titik itu, mulai detik itu, Israel seringkali mengalami persoalan yang luar biasa karena raja-raja pengganti dari Salomo
ya, pengganti dari Salomo seterusnya dan seterusnya. Rupanya mereka adalah kebanyakan orang-orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Nah, inilah yang diratapi oleh Yeremia, ya, diratapi oleh Yeremia, saudara. Inilah yang menghancurkan Yehuda dan menghancurkan atau kehancurannya inilah yang membuat Yeremia menyampaikan ratapan dan kesedihan karena bertahun-tahun Yeremia menyampaikan nubuat Tuhan atau menyampaikan pesan Tuhan kepada Israel, tetapi rupanya Yeremia tidak, bangsa Israel rupanya tidak mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan, dan akhirnya saudara, hancurlah Yerusalem. Nah, saudara, tetapi rupanya kalau kita membaca seterusnya, ya, kalau mulai dari pasal 1, pasal 2, ya, saudara, kita melihat bagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Yeremia. Tadi saya katakan ini kitab yang bentuknya seperti sebuah puisi atau sebuah ungkapan hati, nah, saudara. Tetapi rupanya Yeremia tidak mau berlarut di dalam kesedihan. Yeremia tidak mau menghabiskan energinya hanya untuk meratap. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama melihat, ya, bagaimana caranya Yeremia menjadi seorang nabi yang pada waktu itu memang dia masih melihat kehancuran Yerusalem. Yerusalem yang tadinya adalah bangsa yang kota yang indah, kota yang luar biasa dikagumi oleh berbagai bangsa, bahkan hampir seluruh bangsa di dunia, namun pada waktu itu menjadi reruntuhan. Menjadi kota yang sepi, ya, yang digambarkan seperti sebuah tempat yang tidak lagi dihargai oleh manusia. Nebukadnezar akhirnya menghancurkan Yerusalem, orang-orang Babel menghancurkan Yerusalem dan membawa semua rakyatnya atau semua manusia atau semua orang di Yerusalem itu, orang-orang Yahudi, dibawa ke pembuangan. Saudara, ini sebuah kesedihan yang luar biasa kalau menurut saya, ya. Saudara, yang tadinya hingar-bingar, yang tadinya terkenal, yang tadinya mewah, sekarang menjadi kota mati, sepi, karena penduduknya menjadi penduduk tawanan atau bahkan buangan, dan kota itu sendiri yang tadinya banyak dikagumi orang, didatangi orang, menjadi kota yang sunyi, sepi, reruntuhan. Nah, saudara, Yeremia tidak mau berlarut-larut di dalam kesedihan. Ya, saudara, kalau saya bayangkan ini tidak mungkin rasanya tidak sedih, ya. Yeremia yang tadinya dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi, menyambung pesan Allah kepada bangsa Yahudi, tetapi bangsa Yahudi tidak menghormati apa kata Tuhan. Nah, saudara, hancurlah. Dan saudara, bagaimana caranya Yeremia tetap melihat bahwa Allah itu maha baik, bahwa Allah itu adalah Allah yang baik terhadap setiap orang, yang mengasihi kepada manusia. Saudara, Yeremia akhirnya mengalihkan fokus kepada kasih Tuhan. Yeremia akhirnya mengarahkan pemikiran, perasaan, dan rasa yang pada waktu dialami oleh Yeremia fokus kepada kasih Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Yeremia, ratapan, ya, kitab ratapan pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, ini ungkapan Yeremia, tetapi itu di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa Yeremia tidak mau tenggelam dalam kesedihan. Yeremia mau keluar dari kesedihan dan
tekanan yang dialaminya. Ya. Bagaimana caranya Yeremia keluar dari kesedihan karena kehancuran kota Yerusalem, kota suci dan bait Allah di Yerusalem. Ia fokus kepada Tuhan dan kasih setianya. Ya, ini akan membawa semangat baru bagi Yeremia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan adalah kasih setianya, dan kasih setianya artinya percaya bahwa Tuhan berdaulat atas semesta dan memang kendali atas segalanya adalah ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Mungkin kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Yeremia. Kita sebagai bangsa, sebagai gereja mungkin tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Yahudi. Saudara, sebenarnya kalau kita mau perhatikan, apa yang menjadi penyebab Yehuda menjadi hancur? Sederhana sesungguhnya. Ketika mereka tidak lagi menghormati Tuhan, ketika mereka membelakangi Tuhan, ketika mereka menjadi sombong karena merasa bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika mereka merasa bahwa dirinya adalah orang yang diberkati dan diperhatikan oleh Tuhan, sesungguhnya saudara, inilah awal dari kehancuran bangsa Yahudi. Mereka tidak menghormati Tuhan karena merasa Tuhan sudah memilih, berarti dia menjadi anak emas bagi bagi Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kitab suci, saya juga mengharapkan Bapak Ibu dan Saudara suka membaca kitab suci, kitab sejarah, di kitab raja-raja, kitab hakim-hakim, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel seringkali ditegur Tuhan. Ya, seringkali ditegur Tuhan karena dia suka membelakangi Tuhan. Nah, saudara, perhatian mereka tidak fokus kembali pada Tuhan, tetapi karena mereka suka merasa dipilih oleh Tuhan, rupanya mereka suka main mata dengan melirik kiri kanan apa yang menyenangkan hati, dan mereka lebih suka kepada ilah-ilah bagi orang-orang di sekitar mereka. Nah, saudara, nada dari kitab Ratapan pasal 13 adalah perubahan drastis dari keluhan menjadi pernyataan iman. Jadi saudara-saudara, titik baliknya di ayat yang ke-21 ya, adalah titik balik di mana Yeremia mengambil keputusan untuk mengarahkan mata dan hatinya kepada Tuhan ya, semesta alam, ya, sementara di sekelilingnya memang pudar dan hancur. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Yeremia akhirnya mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Arti yang sesungguhnya Yeremia tidak mau menjadi orang yang berlarut-larut di dalam kesedihan. Saudara, apa yang menjadi persoalan hidup kita sekarang ini? Apa permasalahan yang seringkali terjadi pada kita? Apa tekanan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita seringkali ini menjadikan kita tidak lagi fokus kepada pandangan kita kepada Tuhan? Seringkali orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, saudara, seringkali pandangannya teralihkan kepada situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang dialami pada waktu itu sehingga tidak sedikit orang yang melupakan Tuhan karena persoalan yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yeremia tidak mau seperti itu, ya. Jadi Yeremia tidak mau seperti itu. Jadi apakah masalah dan pergumulan yang datang, yang sedang kita hadapi hari ini? Saudara, jangan habiskan energi kita untuk hanya berpikir tentang dunia ini. Jangan habiskan pemikiran, jangan habiskan energi kita hanya untuk memikirkan tentang apa yang kita akan alami di dunia ini.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kadang memberikan sesuatu yang memang menyenangkan, tetapi Tuhan juga mengizinkan segala sesuatu terjadi yang tidak menyenangkan hati kita. Ya. Tuhan izinkan. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19 saat ini, yang mengalami siapa? Semua orang. Orang percaya dan orang tidak percaya. Negara maju dan negara berkembang. Orang kaya dan orang miskin. Semua mengalami. Saudara, situasi yang seperti ini kadang-kadang menjadi persoalan yang menjadikan orang Kristen justru malah lupa membelakangi Tuhan. Yeremia tidak mau seperti itu, dan ini sebuah pengajaran. Kitab Ratapan ini mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi Tuhan harus kembali kepada Tuhan, atau orang-orang percaya kembali kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel pada waktu dihancurkan oleh Tuhan, karena sesungguhnya tatkala mereka sudah diperingatkan, sudah diberitahu oleh nabi-nabi Tuhan, mereka tetap tidak mau percaya. Mereka membelakangi Tuhan. Saudara, mari ya, kita sebagai orang-orang percaya kembali kepada apa yang Tuhan mau. Jangan situasi dan kondisi dunia ini menjadi alasan kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang Kristen beberapa waktu ini, bukan pendeta-pendeta. Mereka selalu bertanya, Pak, di gereja tetap ada kebaktian? Ada. Ya. Mereka berkata, Pak, tempat saya enggak ada. Terus suka mengikuti live enggak, Pak? Ya kadang-kadang sih, Pak. Jadi sekarang ini akhirnya ya malah seringkali hati tidak tertuju kepada Tuhan karena ya kalau udah hari Minggu merasa lebih enak tidur. Persembahan bagaimana? Ya kan enggak kebaktian, jadi kita enggak memberikan persembahan. Saudara, bukan hanya mereka tidak menyanyi memuji Tuhan, bukan hanya mereka tidak berdoa, tetapi mereka malah merasa bahwa jauh dari Tuhan. Nah, itu yang pertama, saudara. Kita sebagai orang-orang percaya harus fokus kepada apa yang Tuhan mau. Situasi dan kondisi ini adalah sudah rencana dan kehendak Tuhan. Dialah yang punya prakarsa, dialah yang punya kehendak dalam segala sesuatu di dunia ini. Saudara, seseorang tidak akan bisa bersyukur kepada Tuhan apabila dia tidak merasa bahwa semuanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam 1 Tesalonika Rasul Paulus mengatakan bahwa mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya. Dalam segala hal. Sulit memang mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi, ya. Jadi yang pertama, mari kita kembali, urusan kita bukan hanya urusan dunia. Persoalan yang kita hadapi bukan hanya persoalan dunia. Persoalan rohani adalah persoalan yang sangat berharga yang perlu diperhatikan oleh setiap orang-orang Kristen. Ya. Jadi jangan jadi alasan buat kita untuk akhirnya malas untuk melayani Tuhan karena masa pandemi, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu mari kita perhatikan bagian yang kedua dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik mentaati dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, bagian ayat ini bicara apa? Ya, Yeremia berkata, ya, di dalam ayat yang ke-26 adalah baik menaati atau menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Situasi pada waktu itu mungkin membuat Yeremia sedih menangis. Tetapi rupanya dia ingin kembali kepada Tuhan, berharap dan menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yeremia berkata, Yeremia berkata pada bagian ini, Yeremia berkata adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Maksudnya apa? Yeremia sadar, Yeremia sadar bahwasanya dia tidak dapat berbuat apa-apa, ya.
Yeremia sadar bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Jika peristiwa terjadi, orang seringkali putus asa karena apa? Tidak ada yang bisa dikerjakan. Tidak ada yang bisa untuk dilakukan. Marah, emosi, jengkel, dan bersungut-sungut tidak ada gunanya. Yeremia merasa seperti itu, menanti, ya, berharap dan menanti pertolongan Tuhan. Yeremia tidak mau emosi, Yeremia tidak mau menyalahkan siapapun, Yeremia tidak menyalahkan Tuhan. Saudara, seringkali yang terjadi adalah banyak orang Kristen apabila menghadapi persoalan, dia selalu bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Ya, betul enggak? Tuhan kok ini bisa terjadi pada saya? Kenapa saya sakit? Kenapa saya pada hari ini merasakan kok tidak seperti yang Tuhan mau? Yang Tuhan firmankan. Mestinya orang percaya adalah orang yang selalu merasakan nikmat, bahagia, sukacita, tidak ada masalah. Ya, saudara, karena nikmatnya bangsa Yahudi di kota Yerusalem, kota pemberian Tuhan dan milik Tuhan itu, mereka tinggal masuk ke tempat yang tidak usah dia bangun, dia memetik, tidak usah menanam. Rupanya menjadikan mereka menjadi kebiasaan manja. Ya. Dan saudara, harapan mereka terlupakan karena merasa sekalipun mereka jahat tetap diperhatikan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, menangkan hati kita dengan berharap fokus kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, menangkan hati kita dengan berharap dan fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel yang pada waktu itu hancur karena mereka tidak kembali kepada Tuhan, maka kehancuran berlangsung lama. Pembuangan berlangsung lama. Bahkan orang-orang yang menghancurkan mereka adalah disebut sebagai bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang menyembah kepada berhala-berhala. Dan Israel menjadi tawanan buat mereka. Saudara, Tuhan bisa saja mengizinkan itu terjadi. Tuhan bisa saja mengizinkan itu terjadi pada saudara dan saya. Ketika kita membelakangi Tuhan dan tidak menghormati Tuhan, tidak fokus kepada apa yang dimau Tuhan, saudara, bisa terjadi dalam kehidupan kita kapan saja. Bisa. Jadi pada waktu bangsa Israel diperingatkan oleh para nabi, yang salah satunya di sini adalah Yeremia yang terkenal ini, saudara, mereka tidak mau berbalik. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi wakil Tuhan, mereka hanya ingin membuat hati mereka atau hati orang-orang Israel, orang-orang Yahudi senang. Ya. Dengan nada dan kata Tuhan memberkati, Tuhan memperhatikan. Ya, dengan nada itu. Tetapi teguran tidak disampaikan bahwasanya mereka mesti ditegur kalau salah. Jadi para nabi yang lain secara Yeremia, mereka mengajarkan hal-hal yang penting. Mereka senang. Sekarang ini juga terjadi, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara yang penting mereka senang. Bicara berkat, berkat, berkat. Mujizat. Padahal mereka perlu tahu kenapa Tuhan menegur, kenapa Tuhan memberikan peringatan, kenapa Tuhan menghukum. Pasti ada sebuah kesalahan. Pasti ada sebuah kesalahan. Nah, saudara, tidak boleh tatkala kita ditegur oleh Tuhan, kita merasa bahwa ya ini teguran yang tidak menyenangkan. Ketika firman Tuhan menyinggung kita menyalahkan siapa yang menyampaikan. Jangan, ya. Jadi mari kita bersama berharap dan menanti jawaban Tuhan. Dengan diam dikatakan di situ, saya menunggu dah. Ya, karena apa? Yang punya kehendak sesungguhnya Tuhan. Yang punya rencana sesungguhnya Tuhan. Yang punya keinginan adalah Tuhan. Ketika kita merasakan semuanya dari Tuhan, saudara, tidak ada lagi sesuatu yang perlu kita sesalkan. Ya.
Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, ketika gerejanya disuruh ditutup, bahkan diobrak-abrik, dia hanya berkata, Tuhan punya rencana. Ya. Sedih sih memang. Mungkin menangis, tetapi pada waktu dia kembali kepada Tuhan, Tuhan punya rencana. Ini diizinkan Tuhan. Ya. Mungkin mereka merasa mungkin kesalahan yang terjadi pada kita. Nah, saudara yang dikasihi Yesus, mari kita fokus kepada Tuhan, berharap menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Ketika kita menghadapi persoalan, kita menanti jawaban Tuhan dengan sabar. Ya. Bagian ketiga, mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Sekali lagi, karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebenaran kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaikan Tuhan seringkali dimaknai hanya sebatas berkat. Dihargai hanya sebatas kesehatan, kekayaan, ya, kesukaan. Nah, itu seringkali orang melihat seperti itu. Ya. Sorry, ya. Ya, oke. Mungkin kebablasan. Nah, saudara, kebaikan Tuhan seringkali dimaknai hanya sebatas yang kelihatan. Hanya sebatas yang seperti dimau. Kalau dia sehat, nah ini berkat Tuhan. Kalau dia tidak kekurangan, ini berkat Tuhan. Ya. Ketika tidak ada kesusahan, inilah berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yeremia berkata, sekalipun dia mendatangkan kesusahan, mendatangkan peringatan, sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang tetap memperhatikan dengan kasih karunia-Nya, dengan kasih setia-Nya. Terbukti bahwa akhirnya Tuhan tidak meninggalkan Israel begitu saja. Tuhan tidak membuang Yahudi begitu saja. Ada waktunya ketika mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan kemasyhuran mereka. Yeremia yang merasakan bagaimana rencana dan kebaikan Tuhan, rencana dan kebaikan Allah, dia rasakan bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh luar biasa. Iman yang sesungguhnya adalah percaya bahwa Tuhan itu baik dan bahkan semua yang diizinkan adalah baik. Tuhan percaya bahwa semuanya, setiap orang percaya yang beriman adalah Tuhan itu baik dan semua yang dilakukan oleh Tuhan itu baik. Bisa enggak kita berkata bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal? Lupa kalau bencana itu sebenarnya kebaikan Tuhan, bukan? Kalau ada bencana yang menghancurkan itu kebaikan Tuhan, enggak? Tuhan izinkan, ya, karena Dia Bapa yang baik. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 11 dikatakan begitu. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Tuhan yang baik, yang memperhatikan anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan orang tua zaman sekarang dengan orang tua zaman dulu. Ya. Sekarang ini banyak orang tua yang merasa bahwa kalau menyayangi anak-anak itu tidak boleh menegur anak-anak kalau dia salah. Bahkan tidak boleh memberi pengajaran pada anak-anak kalau dia salah. Ya. Jadi ya sudah, namanya juga anak kecil, biar saja, lalu tidak usah diingatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak seperti itu yang dimau Tuhan. Ya. Tuhan mengasihi kita, tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memperingatkan kita. Tuhan mengasihi Yahudi, mengasihi Israel, bukan berarti Israel tidak akan pernah dihukum. Sejarah mengatakan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana Tuhan di situ memberikan banyak mujizat, tetapi juga Tuhan menghukum mereka karena mereka tekar tengkuk. Mereka tidak menghormati Tuhan.
Dan ketika saudara dan saya tidak menghormati Tuhan, saudara, ini adalah kesempatan di mana saudara dan saya sangat mungkin mendapatkan persoalan. Tetapi sekalipun demikian, ya, Dia tetap mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena walau mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ini adalah pernyataan Yeremia yang mungkin ini masalah utama bagi orang percaya, yaitu tidak percaya kebaikan Tuhan secara utuh. Minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa seringkali menjadi orang Kristen melihat Tuhan itu hanya sepotong-sepotong. Ya, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha pengampun. Apalagi Tuhan itu memperhatikan kita. Tapi tidak melihat bahwa tidak mau melihat bahwa di balik itu semuanya, ketika Tuhan mengasihi, Tuhan juga mengingatkan, memperingatkan, juga memberikan pelajaran. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kitab suci bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, ya, dan sebagainya. Jadi firman Tuhan ini kadang-kadang kita harus perhatikan, atau bukan kadang-kadang, kita harus seringkali perhatikan karena di dalamnya ada sebuah pengajaran yang luar biasa. Yang menjadi persoalan sekarang adalah banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya sampai di situ. Kalau percaya berarti harusnya mendengarkan apa kata Tuhan. Kalau mendengarkan kata Tuhan berarti kita harus membaca firman-Nya, ya. Tuhan itu hidup dan nyata. Dia bukan sekedar teori atau konsep. Tuhan itu hidup dan nyata, Dia bukan hanya sekedar teori atau konsep. Sekarang saudara, banyak orang Kristen sampai kepada teori dan konsep tentang Tuhan. Tuhan itu baik, betul. Siapa yang bilang salah? Tuhan itu maha kasih, benar. Tetapi ketika mereka diperhatikan atau ketika manusia diperingatkan oleh Tuhan, mereka merasa bahwa Tuhan kok tidak adil. Ya. Kalau Tuhan adil, kenapa sekarang ada kaya miskin? Kalau Tuhan adil, kenapa saya yang harus sakit? Kalau Tuhan adil, kenapa orang-orang yang setia justru di situ dia menghadapi persoalan besar? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, seringkali kita mengadili Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan itu baik. Dan kasih setianya, firman-Nya, dan karya roh-Nya yang kudus itu selalu memperhatikan saudara dan saya. Inilah ratapan Yeremia. Dia tidak mau hanya menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri, tidak hanya memikirkan tentang kemanusiaannya. Dia tidak memikirkan hanya pada waktu dia hidup di dunia ini. Dan tatkala dia melihat apa yang dibuat Tuhan, dia berkata, puji Tuhan dan haleluya, karena Tuhan memperhatikan. Sekalipun itu tidak menyenangkan. Saudara, persoalannya sekarang banyak sekali orang-orang yang merasa tidak diperhatikan Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Hanya masalah dunia meninggalkan Tuhan. Hanya masalah apa yang ada di dalam dunia ini, dia tidak lagi percaya dan hormat kepada Tuhan, membelakangi Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang yang merasa dirinya sudah Kristen, sudah percaya pasti nanti masuk surga, sehingga dia hidup seenak perutnya sendiri. Orang Jawa bilang, urip saudeli dewe, semau sendiri. Ya, kau sudah percaya, berbuat dosa kan gak apa-apa, Tuhan mengampuni. Ini yang dibuat oleh bangsa Yahudi. Dan inilah yang menjadikan bangsa Yahudi, bangsa Israel, orang-orang Yahuda akhirnya dibuang oleh Tuhan di pembuangan. Mau kita seperti itu? Kalau tidak mau, mari kita kembali kepada kemurahan Tuhan. Tuhan menegur, itu kemurahan Tuhan. Tuhan memperingatkan, itu kemurahan Tuhan. Tuhan pada hari ini mengizinkan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hati, itu kemurahan Tuhan. Ya. Jadi mari saudara, Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur boleh melihat bagaimana Tuhan itu memperhatikan umat pilihan Tuhan. Walaupun umat pilihan Tuhan itu membelakangi Tuhan,
melupakan kebaikan Tuhan, tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau, tidak fokus kepada rencana Tuhan. Tuhan Yesus, kami hari ini tunduk di hadapan-Mu. Tuhan, rencanamu bagi gereja ini adalah kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Namun Bapa di surga, ini seringkali menjadi alasan klasik di mana kami tidak berani. Padahal Tuhan memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami tidak mau memanfaatkan kesempatan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan, kami mau Tuhan menolong kami sehingga kami hidup sebagai umat pilihan Allah. Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur pada hari ini atas kemurahan, atas peringatan-peringatan Tuhan, atas firman Tuhan yang kami rasakan hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang berkuasa menempelak kami, yang berkuasa menyadarkan kami, yang berkuasa membangun iman kami, yang berkuasa mendandani kami dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami kembalikan kemuliaan dan kemurahan bagi kemuliaan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, dan layak didengar akan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dialah yang sudah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan itu berjanji dengan janji yang luar biasa, dan janji Tuhan tidak pernah diingkari. Satu hal yang menjadikan bangsa Israel tidak menghormati Tuhan karena mereka lupa janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan tetap untuk selamanya. Janji Tuhan kekal untuk orang-orang percaya. Dan kalau kita percaya, maka kita akan bisa menikmati janji Tuhan itu. Kita akan pujikan nomor 224. Dan nyanyian ini mari kita akan nyanyikan dengan segenap hati, segenap jiwa kita percaya bahwa masih tetap janji Tuhan. Masih tetap janji Tuhan, walau yang runtuh, tinggal tetap teguh. Biarpun gunung indah, langit ini berubah, janji setia Allah, kokoh selamanya. Bait yang kedua. Menopang janji Tuhan, lihat ke angkasa, bagai bintang bertaburan, kelak turunannya. Biarpun gunung pindah, langit ini berubah, janji setia Allah, kokoh selamanya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus saat ini ada di dalam hati kita. Dalam kuasa Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita tentang kehidupan. Kita menjadi orang-orang percaya yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin selalu dekat dengan Tuhan, jangan lupa perhatikan apa firman Tuhan. Pengajarannya, peringatannya, pertolongannya selalu indah buat saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh terlalu dalam di dalam dosa.
asal kita mau mendengar peringatannya dan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu baik, setia dan adil. Tetapi ketika kita diperingatkan oleh Tuhan tetapi kita tidak kembali kepada firman-Nya, Tuhan berkuasa untuk memberikan pengajaran, pelajaran, bahkan hajaran buat saudara dan saya. Dan itu hak yang dimiliki Tuhan. Dia berhak dan berkuasa atas segala yang ada. Tatkala Tuhan menyatakan kasih-Nya, Dia memperkenankan kita menderita, supaya kasih dan setia kita kepada Tuhan semakin terbentuk dan semakin bertumbuh dengan baik. Saudara, ketika kita merasakan dan melihat situasi tidak menyenangkan hati, jangan menyalahkan Tuhan. Di balik itu semuanya, Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu, mari kita lihat, Tuhan itu punya rencana. Jangan khawatir, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Yang terpenting sekarang adalah, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Janji Tuhan tetap untuk selamanya bagi saudara dan saya. Bait yang ketiga, kita nyanyikan. Walau di bawah Firaun, umatnya terutini, namun kelak Israel pun masuk negeri janji. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Bait yang keempat, terus pegang perjanjiannya, walau laku hitam bagaikan bintang bercahaya, janji setianya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Tuhan, kami percayakan janji-Mu, kami percayakan pertolongan-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami hanya hamba Tuhan. Kami hanya sebagai hamba yang ingin mengemban amanat Tuhan, perintah Tuhan dengan sebenar-benarnya. Namun Tuhan, Kau lihat betapa lemahnya kami, betapa ketidakberdayaan kami, betapa seringkali kami melupakan kekuasaan Tuhan. Bapa, kami bersujud pada hari ini. Kami berserah dan berserah penuh kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami bersyukur atas ibadah yang Tuhan sudah pimpin pada pagi hari ini. Bapa, kami percaya Engkau akan senantiasa menyertai kami. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Jadikan kami hamba yang setia dalam setiap situasi dan kondisi. Jadikan kami hamba yang selalu menghargai dan menghormati kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semua yang boleh kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan hari ini. Namun Tuhan, karena keterbatasan kami akan mengakhiri rangkaian acara ibadah ini. Pertemukan kami kembali Tuhan pada waktu yang sama dengan peribadatan kami di dalam persekutuan doa dan di dalam ibadah kami setiap hari Minggu.
Tuhan, jadikan kami hamba-hamba yang erat satu sama lain di dalam saling mendoakan dan saling memperhatikan satu sama lain sebagai umat Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri semua acara ini dengan bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan yang senantiasa memperhatikan kami, memperhatikan kita, memperhatikan saudara dan saya dalam segala hal. Mari kita akan syukuri berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, berkat dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai umat-Nya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu dan Saudara bersatu pribadi kepada Tuhan dan rasakan kasih karunia Tuhan pada kita. Amin.